Halo, welcome back to my channel Vianosaurus. Bersama gua Vian. Kali ini gua akan menceritakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang sekaligus seorang pengerek bendera Indonesia. Siapakah itu? Ya, beliau adalah Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat yang biasa disebut sebagai Jenderal Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir pada 15 Februari 1911 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1983. Beliau lahir dari pasangan yang bernama Raden Mas Muhammad Said Hendraningrat dan Raden Ajeng Hairani. Ayah Latif adalah seorang Demang atau Wedana di wilayah Jatinegara yang berdarah Ningrat, Jawa. Latif merupakan seorang prajurit peta berpangkat Sudanco atau dalam bahasa Indonesianya adalah Komandan Kompi, dan juga pengerek bendera Sang Saka Merah Putih didampingi oleh Suhud Sastro Kosomo, seorang pemuda dari barisan pelopor. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Saat menjadi petugas upacara bendera pertama sesudah proklamasi kemerdekaan, Latif Hendraningrat memakai seragam tentara Jepang karena Latif merupakan anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang pada saat itu. Sebelum masuk PETA, Latif Hendraningrat sudah aktif di pusat latihan pemula yaitu Seinen Kurenso yang juga bentukan Jepang. PETA sendiri dibentuk pada 3 Oktober 1943. Kemudian ia mendaftar dan diterima. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, Latif Hendraningrat termasuk golongan muda yang mempelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan dari siaran radio, kaum muda Indonesia mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda menuntut Soekarno dan Hatta untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak karena masih menunggu realisasi janji dari Jepang yang memberi kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Para pemuda meminta Latif Hendraningrat sebagai salah satu perwira PETA bertanggung jawab atas kemerdekaan Jakarta saat itu. Ia menggantikan tugas atasannya, Kasman Singo Dimejo. Pada 17 Agustus 1945, anak muda berdatangan menuju lapangan Ikada yang sekarang bernama Monumen Nasional atau Monas. Mereka mendengar bahwa di sana Soekarno dan Hatta akan menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, sampainya di lapangan Ikada, tentara Jepang sudah siap dengan senjata lengkap. Rupanya deklarasi Indonesia bukan dilakukan di lapangan Ikada, melainkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat yang merupakan kediaman Soekarno. Latif Hendraningrat tidak hanya mengamankan halaman depan rumah Soekarno yang digunakan sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Ia juga menempatkan beberapa prajurit PETA pilihannya untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di jalan rumah itu. Usai pembacaan teks proklamasi, Latif bertindak sebagai pengibar Sang Saka Merah Putih bersama Suhud Sastro Kusumo. Pasukan PETA Latif bermarkas di bekas markas pasukan kavaleri Belanda di Kampung Jagalan Monyet yang kini bernama Jalan Suryo Pranoto. Setelah bergabung dengan TNI, karirnya menanjak dan sempat menjadi rektor IKIP Jakarta atau Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Dalam masa pendudukan Jepang, Abdul Latif Hendraningrat aktif dalam pusat pelatihan pemuda. Selanjutnya, dia menjadi anggota pasukan pembela tanah air atau PETA. Karir militer Latif Hendraningrat di PETA pun berjalan cukup baik, hingga akhirnya PETA dibubarkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pangkat terakhir Latif adalah Chudancho atau Sudancho alias Komandan Kompi, satu tingkat di bawah pangkat tertinggi untuk pribumi saat itu, yakni Daidancho atau Komandan Batalion. Masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdul Latif Hendraningrat kerap terlibat dalam berbagai pertempuran. Kemudian menjabat sebagai Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Saat itu, Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia menjadi area pertempuran yang paling penting. Latif juga berhubungan baik dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Ia ikut menemukan taktik gerilya dan perencanaan serangan umum 1 Maret 1949. Setelah penyerahan kedaulatan, Abdul Latif Hendraningrat awalnya ditugaskan di Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Setelah kembali ke Indonesia, ia ditugaskan untuk memimpin Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, yang kini menjadi Soskoad. Jabatannya setelah itu yaitu sebagai Rektor HIKIP Jakarta. Pada tahun 1967, Hendraningrat memasuki masa pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sejak itu, ia mencurahkan segala perhatian dan tenaganya bagi Yayasan Perguruan Rakyat dan Organisasi Indonesia Muda. Setelah pensiun, Latif Hendraningrat sempat berwira swasta dalam bidang jasa dan biro perjalanan. Di samping itu, ia masih menekuni dunia pendidikan dengan menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Rakyat. Pada tanggal 14 Maret 1983, Latif Hendraningrat wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, setelah menderita penyakit usus buntu. Ia pun dimakamkan pada tanggal 15 Maret 1983 di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Oke, jadi seperti itu kisah dari seorang Jenderal Latif Hendraningrat. Sekian dari gua, ciao.